Halo anak-anak, apa kabarmu? Pasti baik ya, dan harus selalu baik. Pada pintu masuk sebuah biara, apa itu biara anak-anak? Bagi anak-anak yang belum tahu apa itu biara, boleh bertanya pada papa dan mama. Papa dan mama pasti tahu apa itu biara. Nah, di pintu masuk itu ada sebuah tulisan yang cukup besar yang berbunyi, jawabannya adalah Yesus. Banyak tamu-tamu yang masuk ke biara itu membaca tulisan tersebut lalu mulai berkata, "Apa pertanyaannya? Kok jawabannya adalah Yesus? Apa pertanyaannya? Kok jawabannya adalah Yesus?" Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pintu masuk biara itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan orang-orang atas tulisan tadi. Setiap orang akan bertanya, apa masalahnya? Apa pertanyaannya? Kok jawabannya adalah Yesus? Ketika banyak orang bertanya seperti itu, maka orang-orang yang ada di biara, ada suster-suster di biara itu menjawab, apapun masalahmu, Yesus adalah jawabannya. Wah, keren sekali ya anak-anak ya. Apapun masalahmu, Yesus adalah jawabannya. Anak-anak, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kalian bisa membaca semua ayatnya. Nah, mari kita perhatikan bahwa Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini berkisah tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu pergi ke resepsi pernikahan. Kalian pernah ya pergi ke resepsi pernikahan? Nah, di sana ada Maria, ibu Yesus. Rupa-rupanya Maria, ibu Yesus ini cukup akrab dengan pengantinnya. Sehingga Maria, ibu Yesus ini bisa masuk ke semua ruangan dan bisa mengerti apa yang sedang terjadi di sana. Salah satunya adalah Maria, ibu Yesus ini melihat bahwa minuman anggur sudah habis. Wah, ini tidak boleh terjadi anak-anak, tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena minuman anggur itu adalah minuman utama bagi resepsi orang-orang Yahudi. Sehingga kalau minuman anggur itu sudah habis, padahal tamunya masih banyak, maka pengantin dan keluarganya akan malu. Ketika melihat bahwa persediaan anggur itu sudah habis, ibu Yesus ini segera tahu kemana dia harus pergi untuk mencari pertolongan. Sehingga kemudian pada ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Berkata kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Maria, ibu Yesus tahu kemana dia harus minta pertolongan, yaitu kepada Yesus. Lalu kalau kita memperhatikan ayat 5, Maria, ibu Yesus ini segera pergi ke pelayan-pelayan yang ada di dapur dan berpesan, apapun yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Maria, ibu Yesus ini percaya betul bahwa Tuhan Yesus bisa menolong. Tuhan Yesus bisa menjawab apa yang menjadi masalah dari keluarga pengantin tersebut. Sehingga kemudian ayatnya yang ketujuh, Tuhan Yesus datang kepada pelayan-pelayan itu dan berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya. Lalu Yesus menyuruh pelayan itu pergi ke kepala
pelayan atau ketua panitianya untuk mengicipi. Wah, air itu sudah menjadi anggur, anak-anak. Air biasa berubah menjadi anggur. Sehingga kemudian pengantin dan keluarganya tidak dipermalukan. Karena mereka masih memiliki persediaan anggur, bahkan persediaan anggur yang paling baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 2 ayat 1-11 ini hanyalah salah satu contoh di mana Tuhan Yesus bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita. Kita lihat lagi di dalam cerita-cerita Alkitab selanjutnya. Ada saat di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyelesaikan masalah orang banyak. Bukan hanya masalah satu orang, bukan. 5.000 orang laki-laki semua makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Apakah ada yang lain masalahnya? Ada, anak-anak. Ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ada di atas kapal dan kemudian ada angin ribut yang sangat kencang sehingga mereka bisa saja tenggelam oleh angin itu, murid-murid itu segera membangunkan Yesus dan meminta pertolongan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menenangkan angin ribut tersebut dan semuanya bisa selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita rajin membaca Alkitab, maka kita akan tahu bahwa semua persoalan manusia itu bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga persoalan kita. Apapun yang menjadi masalah, anak-anak, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus akan menyelesaikannya dengan baik. Walaupun jawaban yang diberikan Tuhan belum tentu seperti apa yang kita mau. Tetapi kita harus percaya bahwa apapun masalah kita, Tuhan Yesus bisa menyelesaikan. Apapun masalah kita, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Karena itu anak-anak, mari datang kepada Tuhan Yesus dan carilah setiap jawaban dari masalah-masalah kita di dalam Tuhan Yesus. Dan percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Tuhan cinta kamu. Amin.